Akhirnya ada istilah bangun dunya ibarat gegeden empyak kurang cagak. Jadi cita-cita duniawiyah kita besar, tapi cagak rohaninya nggak ada. Itu bahaya. Otomatis karena kita hidup di dunia, kita harus menata dunia. Kita butuh perangkat-perangkat dunia. Kita butuh perangkat-perangkat untuk mendukung kehidupan kita di dunia. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Ya kan? Akan tetapi ada nasihat dari orang tua zaman dulu, leluhur-leluhur kita zaman dulu. Apa nasihat itu? Nek wis dolanan dunya, kalau sudah berhubungan dengan dunia, apa pesannya? Hati-hati. Kenapa? Mergo dunya kuwi diibaratke welat. Karena dunia itu diibaratkan sebagai welat. Welat itu adalah kulitnya bambu yang tajam. Lola laline kebeler. Kepleset-keplesetnya tergores. Perangkat dunia itu yang berhubungan dengan tanah barbak apa? Kekayaan, kecukupan, apa meneh? Kemakmuran, harta, benda. Hati-hati kalau sudah berhubungan dengan hal itu. Itu adalah perangkat dunia. Jalannya adalah bikin usaha, bekerja. Apa meneh? Ya, menata dunia kayak gitu, menata kekayaan. Hati-hati karena lola lalinya kita itu tergores. Kalau udah gagal, kecewanya kayak apa? Hati-hati. Isi dunia selain kekayaan, kemuliaan, kekuasaan, ketinggian, kesuksesan, keberhasilan. Hati-hati. Bisa tergores kita kalau nggak hati-hati. Kemudian yang berhubungan dengan angin. Kalau yang kemuliaan tadi api ya, api Nur Kadim. Kalau angin Abdu Isamas berhubungan dengan kenikmatan dunia, keindahan dunia. Kenikmatan dunia kalau kita kejar tidak dengan hati-hati, lola laline kebeler juga, terbeset hati kita. Kemudian yang berhubungan dengan apa? Keberlimpahan dunia, kemudahan dunia, yang berhubungan dengan air, maul hayat. Hati-hati. Jadi gini ya, yang namanya ilmu spiritual itu berhubungan dengan rohani. Kalau kita berhubungan dengan dunia, boleh, bahkan bisa dikatakan wajib menata dunia itu karena kita hidup di dunia. Tapi hati-hati. Saat engkau menata dunia, berhubungan dengan dunia, ada kemelekatan dunia, engkau harus menghiasi dengan sifat-sifat rohani. Apa itu? Tajrid. Mengambil jarak. Jangan terikat, jangan melekat. Kedua, apa? Qanaah. Sak cukupe wae. Jangan rakus. Terus apa meneh? Zuhud. Wirai. Kita perlu menghiasi sifat-sifat rohani dengan hal-hal itu.
Ada juga sabar, ikhlas, lego, lilo, legowo. Terus bijaksana, berbudi pekerti. Kadang kita mengaku-ngaku katanya berjalan spiritual, berjalan taqarruban, muqarabah kepada Allah, ingin dekat dengan Allah, tapi kita terjebak oleh daya-daya duniawiyah. Dan kita lupa dengan sifat-sifat rohaniyah yang perlu kita pegang. Nah, Mas Imam. Jadi kita kembalikanlah thariqah itu dalam koridor aslinya. Jadi thariqah itu mengolah kesabaran, mengolah keikhlasan, mengolah ketenangan, mengolah keistiqomahan, kezuhudan, budi pekerti, sabar, ikhlas, lego, lilo, lego. Itu yang kita tata. Dan kalau kita punya penataan yang maksimal atas sifat-sifat positif itu tidak akan menghalangi kita dengan dunia. Dunia kita tetap tertata tapi tidak tergores. Dunia kita bisa tercukupi tapi tidak tergores karena kita punya benteng rohani. Jangan sampai katanya majelis rohani, majelis thariqah, tapi yang dibahas tentang kesuksesan dan kegagalan dunia, kesedihan, keresahan, kegelisahan, ya, dengan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Kenapa kita menderita di dunia? Kenapa kita menemukan kegelapan dengan dunia? Karena kita kurang zuhud, karena kita kurang wirai, karena kita kurang sabar, kurang ikhlas, kurang berbudi pekerti, kurang lego lilo legowo, kurang itu. Akhirnya ada istilah bangun dunia ibarat gegeden empyak kurang cagak. Jadi cita-cita duniawiyah kita besar, tapi cagak rohaninya nggak ada. Itu bahaya. Dan repotnya kita mengaku sebagai pejalan spiritual. Secara tidak sadar, katanya kita bermajelis thariqah, bermajelis spiritual, tapi yang ada adalah berlomba-lomba dalam hal kekayaan, berlomba-lomba mencari pengaruh, berlomba-lomba mencari kedudukan, mencari panggung, mencari pengakuan, citra diri, supaya kita dianggap ini itu, supaya dianggap orang baik, orang khusyuk, orang benar. Akhirnya kita mengaku-ngaku diri sebagai orang yang baik, orang yang benar, orang yang lurus. Itulah. Merasa diri sebagai orang-orang yang istimewa. Sekali lagi saya katakan, iku jenenge kegedean rumah Musa. Dan mengaku-ngaku sebagai penguasa alam, menguasai daya-daya alam. Lawang menguasai diri aja nggak mampu. Bagaimana dia bisa menguasai alam, menggerakkan alam? Nggak bisa kayak gitu. Jadi beleng saya, kita hidup di dunia. Walaupun kita butuh perangkat dunia untuk mendukung kehidupan dunia kita, hati-hati. Tetap tegakkan sifat-sifat rohaniah kita. Nggak ngono toh? Ya, ini kan putar ya. Itu. Kalau sifat-sifat itu semuanya yang sudah saya sebutkan tadi itu matang di dalam diri kita, maka jiwa kita adalah jiwa-jiwa yang tenang. Hanya jiwa yang tenanglah jiwa yang bisa diperjalankan oleh Allah untuk dekat dengannya, dekat dengan ridhonya, dekat dengan Rahman Rahim, dekat dengan sifat-sifat Allah yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Allah akan dikasih Allah. Wong dikasih istri enake kaya apa ya? Dikasih anak enake kaya apa ya? Dikasih
dicintai sama atasan nikmatnya kayak apa ya? Dicintai lain jenis saja nikmatnya kayak apa ya? Nah ini dicintai Tuhan, dicintai Allah, luar biasa, lebih luar biasa lagi dibanding cinta-cinta kemakhlukan. Dan kalau kita sudah dekat dengan cinta Allah, belas kasih Allah, kita akan menjadi manusia-manusia yang berbelas kasih. Dan belas kasihmu kepada selain dirimu, kepada belas kasih kepada sesama makhluk, belas kasih kepada langit dan penghuninya, bumi dan penghuninya, belas kasih itulah akan yang menjadi tanaman-tanaman yang suatu saat bisa kita tuai, bisa kita unduh. Makanya sesungguhnya ketika engkau sabar, engkau sedang menanam satu tanaman bibit yang bagus, ikhlas, qanaah, zuhud, wirai, sabar, rilo, legowo, narimo, sifat berbudi pekerti, sifat kesatria, jujur, lulus, benar. Itu sama aja kita menanam daya-daya positif, dan suatu saat itu akan bertumbuh, berkembang, kemudian berbunga. Bunga-bunganya pun indah dan akhirnya berbuah, dan buah-buah itu dapat kita nikmati. Sungguhnya hidup itu ibarat menanam dan menuai. Barang siapa menanam kebaikan akan menemukan buah-buah kebaikan. Barang siapa menabur angin akan menuai badai kalau dia menabur keburukan. Enggak gitu. Nah intinya kita ini berjalan sufi, berjalan rohani, berjalan spiritual, dan kita masih di dunia. Kita punya anak istri, kita punya keluarga, kita punya pekerjaan. Kita harus menata ekonomi, menata kehormatan, menata derajat pangkat, menggapai cita-cita, ya, menggapai angan-angan, menggapai harapan. Hati-hati kalau berhubungan dengan dunia, hati-hati. Koyo welat. Lho laline kebler. Perih. Ya ngono ya. Wis kebler. Nek wis kan kebler. Ya, akhirnya kembali kepada yang Maha melindungi, ya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya gini, Kang Kuter, Kang Kolis, Kang Parmen, Kang Imam. Kadang kita itu membedar ilmu-ilmu kayak gini, tapi kadang malah justru diterima sebagai tempat untuk curhat. Saya gagal berkeluarga, saya gagal menata dunia, saya gagal bikin usaha, kerja bangkrut terus, banyak hutang. Ini itu. Mungkin semuanya itu adalah imbas dari sebuah keputusan, sebuah langkah, perilaku, perbuatan yang jauh dengan sifat tajrid. Tajrid itu membatasi diri dengan dunia, tidak melekat, tidak terikat. Zuhud itu ya carilah di Google apa artinya. Qanaah, ya, zuhud qanaah itu menurut saya ya sesuai kemampuan aja lah. Kurang sabar, kurang ikhlas, itu aja. Jadi nek wis muni spiritual ya, jangan tinggalkanlah sifat-sifat rohani yang akan melindungi kita.